Perkenalkan, nama saya Ainurul Fahmi dengan NIM 2108507. Halo, perkenalkan nama aku Aisyah Lutfiana Nabila dengan NIM 2100191. Perkenalkan, nama aku Alni dengan nomor induk mahasiswa 2106104. Perkenalkan, nama saya Febi Febrianti dengan NIM 2108510 dari kelas Pendidikan Sosiologi 3A. Halo, perkenalkan nama aku Ishak Timotius Pranginangin dengan NIM 2102473. Nama saya Reza Abisena. Demokrasi juga adalah salah satunya jalan yang masih terbuka dan selalu dengan setia mengembalikan politik sebagai perjuangan. Sebab yang menggerakkan mereka yang bukan apa-apa, yang tak punya hakikat dan asal-usul untuk menang, pilihan pun terbuka, baik melalui perundang-undangan atau justru melawan undang-undang. Tapi kenyataannya hari ini 244 dan 188 KUHP baru membatasi penutup keran dan ceri ke ruang publikan itu sendiri. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP sudah memasuki tahap akhir pembahasannya. Permasalahan ini antara lain didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan reformasi hukum pidana di Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah kejahatan karena dinamika hukum pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP sudah memasuki tahap akhir pembahasannya. Permasalahan ini antara lain didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan reformasi hukum pidana di Indonesia yang saat ini sedang menghadapi masalah kejahatan karena dinamika hukum pidana. Hukum pidana secara teoritis juga berkembang menjadi asas tiada kejahatan tanpa sebab atau asas dualistik hukum pidana. KUHP atau Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk mengganti dan mengubah KUHP lama yang merupakan produk hukum pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, jadi RUU KUHP ini bertujuan untuk melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Adapun pengubahan RUU KUHP atau pengubahan KUHP ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, yakni tentang undang-undang yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di sini terdapat beberapa pasal kontroversial yang masih dimuat di RKUHP yang sudah disahkan. Yang pertama itu ada penghinaan terhadap presiden, lalu ada penghinaan lembaga negara, dan pidana demo tanpa pemberitahuan serta hukuman koruptor diturunkan. Nah, 4 pasal-pasal tersebut ialah pasal-pasal yang seringkali kita demokan oleh masyarakat sipil kepada pemerintah. Mengapa pasal-pasal tersebut masih dimuat di dalam RKUHP? Seiring dengan perkembangan zaman, maka perlu adanya pembaruan hukum yang memang relevan dengan kondisi perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini. Maka dari itu, pada tanggal 6 Desember 2022, KUHP disahkan dengan memiliki misi yaitu konsolidasi, demokratisasi, harmonisasi, modernisasi, dan dekolonialisasi. Kemudian apa sih tujuan dari dirancang dan disahkannya KUHP? Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum atas perbuatan-perbuatan kejahatan baru yang memang melanggar ketentuan. Nah, meskipun memang KUHP sendiri itu telah melewati proses dialektika yang lumayan panjang, tetapi masih terdapat kontroversial, pasal-pasal yang kontroversial, terutama pasal-pasal yang mengancam keutuhan demokrasi. Hal ini juga merupakan implikasi dari sifat hukum yang dualistis, di mana hukum itu di satu sisi merupakan alat untuk menciptakan harmonisasi, kesejahteraan, dan keadilan, tetapi juga di sisi lain hukum itu merupakan alat kontrol sosial yang digunakan oleh para penguasa untuk mempertahankan kedudukannya. Adanya aksi penolakan secara besar-besaran inilah yang kemudian diputuskan adanya penundaan terhadap pengesahan RKUHP yang kemudian ditinjau kembali dan direvisi. Lalu, hasil revisi terakhir kemudian disahkan pada tanggal 6 Desember tahun 2022. Namun, pada faktanya, setelah disahkannya RKUHP tersebut, tetapi tetap menuai berbagai macam penolakan dan juga berbagai macam kritik terhadap isi pasal yang terkandung dalam KUHP tersebut.
Namun, terlepas dari banyaknya penolakan dan juga kontroversi akan pembaharuan KUHP ini, tentunya memiliki rasionalisasi mengapa perlu disahkannya pembaharuan akan KUHP. Yang pertama, KUHP terdahulu merupakan KUHP yang sangat lampau dan masih mengandung unsur-unsur penjajahan. Lalu yang kedua, KUHP terbaru merupakan KUHP yang memuat tujuan dari sebuah pemidanaan. Yang ketiga, KUHP yang baru juga memuat pedoman dalam melakukan pemidanaan. Serta yang ketiga, KUHP juga memuat asas-asas dan juga pengecualian. KUHP ini memang memiliki cukup banyak pasal-pasal yang pro kontra, yang dimana memang pasal-pasal yang disahkan ini adalah bisa dikatakan sebagai pasal-pasal yang kontroversial, yang dimana sebagian masyarakat menganggap bahwa pasal-pasal tersebut digunakan sebagai alat para pemegang jabatan untuk mempertahankan kekuasaan mereka, yang dimana hal itu tidaklah benar karena KUHP ini disahkan karena ada rasionalisasi yang jelas. Salah satunya adalah bahwa Indonesia membutuhkan hukum atau undang-undang yang relevan dengan zaman sekarang ini, karena KUHP yang lama dianggap sebagai hal yang kuno karena itu adalah dari zaman kolonial Belanda. Kita sebagai masyarakat harus lebih memperhatikan lagi apa yang mau kita sampaikan. Jangan sampai kita sudah mengatakan bahwa ini untuk mereka mempertahankan jabatan mereka, makanya mereka mensahkan pasal-pasal tersebut, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Maka dari itu kita harus mempelajari lebih dalam lagi supaya apa? Supaya kita jangan menggiring opini kepada opini yang salah, sehingga nanti justru malah membuat keadaan atau memperkeruh suasana seperti itu. Terima kasih.